Salam anak-anak, kembali kita melanjutkan mengenai sistem GDS Saber. Setelah kita selesai membuat reservasi sederhana, dilanjutkan how to modify bookingan atau dengan menambahkan OSI dan SSR. Kalian bisa siapkan dan lihat halaman 54 di buku cetak kalian. Remarks tambahan di sini yang pertama kita pelajari adalah remarks yang dimulai dengan angka 5 yang sifatnya hanya berupa informasi. 5 contohnya facts, definite, traveling. Ya, kenapa kenapa penumpangnya atau kita butuh memberikan remarks tersebut? Karena mungkin kali itu high season, jadi khawatir ada pembatalan dari airline. Jadi diharapkan airline-nya akan menghubungi tamunya. Jadi disampaikan bahwa penumpang definite traveling. Ya, setelah kita masukkan entry-nya, kita receive, kemudian ER dan IR. Ada di mana hasilnya? Ada di sini. Setelah angka 5 itu adalah paten yang mandatory. Cuma setelah itu teksnya free, bebas. Ya. Remark selanjutnya adalah permintaan wheelchair dan meal. Permintaan wheelchair itu masuk dalam request. Jadi dia berupa SSR. Dimulai dengan angka 3, WCHR, siapa penumpang yang minta? Mungkin anaknya ya, 2.1. Di contoh buku itu 3 WCHR1. 3 WCHR1 artiannya dia hanya minta untuk segmen 1 aja. Tapi kita ini minta untuk seluruh segmen dari berangkat sampai dengan kepulangan. Di receive, kemudian di ER, setelah itu di IR. Ya, ada di mana hasilnya? Kalian bisa lihat di sini. Kemudian kita masuk ke permintaan meal. Let's say VGML. Siapa yang meminta vegetarian meal? Mungkin penumpang nomor 1. Ya, bagaimana entry-nya? 3 VGML 1.1 seperti contoh yang di buku ya. Receive, kemudian ER, dan lanjut di IR. Ada di mana hasilnya? Kita lihat. Coba kita move down. Nah, di sini ada hasilnya ya. Wheelchair dan vegetarian meal, Jakarta Singapura, Sydney, Denpasar Jakarta. Ya. Kemudian next masuk di saya tambahkan untuk permintaan baby bassinet, mungkin kan dia punya bayi ya. 3 BSCT. Bayi ada di mana? Kalau kita lihat di reservasi, bayi itu ada di nomor 3. Namun segala permintaan bayi harus refer ke dewasanya. Di sini dewasanya ada di nomor 1.1. Ya, jadi harus refer ke dewasanya. Kita receive, ER, kemudian IR. Ada di mana hasilnya? Kita lihat. Ada baby bassinet di sini. Ya, next kita masuk di informasi mengenai local contact ataupun penumpangnya hanya bisa bicara dengan bahasa apa saja. Ya, contohnya ini dimulai juga dengan angka 3, namun ditambahkan OSI dan penerbangannya. Jika penerbangannya SQ, otomatis harus ditulis SQ. Jika karena ini penerbangannya Garuda, jadi kita tulis Garuda ya. 3 OSI GA, let's say LCTC Sydney, local contact di Sydney, Hilton Hotel, room number 3112, COPEX. Ya, kemudian kita receive, ER, dan IR. Kita move down. Ada di mana? Dia ada di sini. Ya, setelah 3 OSI GA dan setelah 3 OSI kemudian GA, selanjutnya adalah free text. Kemudian kita masuk ke tambahan selanjutnya pre-reserve seat. Pre-reserve seat dimulai dengan angka 4, G angka 1.
Angka 1 itu menunjuk segmennya, segmen 1 untuk Jakarta Singapura, display. Setelah ini responnya akan keluar seat map. Nah, ini dia seat mapnya ya. Untuk yang garis miring ini seatnya udah taken, tapi untuk yang display ini seatnya masih available. Ini adalah gang aisle ya. Di sini artinya window, artinya dia seatnya konfigurasinya 3, kemudian sebelah kanan 3 ya. Di sini Jakarta nama, terus diambil seatnya di sini untuk rute yang pertama Jakarta Singapura. Kita ambil misal di 26C. Dia nggak bisa duduk bersisian karena udah diambil. Jadi saya ambil 27C. Ya, di sini 26 dan 27 yang sama-sama bintang. Next, kita ambil segmen selanjutnya. Segmen selanjutnya dia konfigurasi seatnya 2, terus kemudian 4, 2 ya, pesawat besar. Jadi saya ambil yang ada display D ini forward or mid cabin. Ini tetap bisa diambil. Misal saya ambil 22A dan 22C, C. Kemudian masuk ke sektor Denpasar Jakarta. Denpasar Jakarta pun nggak bisa bersisian. 26 Charlie, kemudian 27 Charlie. Ya, setelah selesai kita klik OK. Kemudian setelah selesai kita receive ER, kemudian IR. Coba kita move down. Ya, di mana bisa lihat seatnya. Dia belum bisa keambil seatnya. Nah, di sini. Ini ada seatnya, ya. Ini ada udah keambil seatnya, dia ada di hidden informasi. Oke, setelah kita ambil seat, display B coba ya, saya coba cek display B-nya, dia ke save nggak seatnya. Waktu masih ada. Display B, display tadi P. Oke, seatnya udah keambil ya, dia akan ada di sini 26C, 27C. Nanti coba kalau bagaimana ada waktu bisa kita buat lagi untuk entry seat ya. Kemudian lanjut, saya di clear dulu. Kemudian display R. Lanjut, nah di sini ada seatnya ya, udah kelihatan seatnya, seat boarding pass-nya. Ya, jadi nggak usah, dia nggak hidden, ternyata terlihat. Oke, lanjut ke frequent flyer. Frequent flyer dimulai entry-nya dengan FFGA. Masukin nomornya 123456 dash penumpangnya 1.1. Nah, di sini akan ada respon name doesn't match frequent flyer. Kenapa? Karena frequent flyer tidak boleh mengarang. Jadi harus real frequent flyer yang harus kita masukin. Selanjutnya itu adalah how to email reservation. Jadi awal kita ketik alamat emailnya ida@gmail.com md2/ siapa nama penumpangnya, Adi. Ya, jadi dikirimnya mungkin ke alamat email istrinya atau siapa.
Pokoknya ini adalah alamat email penumpang. PEND@gmail, ND to slash, ditujukannya ke siapa. Dia jangan salah entry-nya, khawatir kalau salah dia nggak mau. Kemudian setelah itu kita receive. Nah, setelah receive, bagaimana cara kirimnya? Kirimnya itu adalah EchoMail. Ya, di sini akan kekirim. Karena kita kirim email, otomatis bookingan kita tertutup. Jadi kita harus buka bookingannya. Bagaimana buka bookingan di Sabre? Display kode booking. Di mana kode bookingnya? Ini dia kode bookingnya. Ya, kalau kita lihat di atas, kode bookingnya itu yang saya sampaikan adanya di paling bawah. Sekarang saya mau display Zulu Echo Ultra Golf Juliet Hotel. Ya, ini adalah bookingannya. Ya, kita harus masuk lagi. Bagaimana kalau nggak hafal kodenya? Ya, otomatis kita pakai namanya /-adi. Jaya. Ya, di sini ada Jaya macam-macam. Kita pilih display nomor Adi 3. Ya, ini sama aja sebenarnya sama yang tadi ya. Terus terakhir kita mau contoh entry split dan divide. Split dan divide-nya belum. Split dan divide itu ada di halaman 59. Nah, yang kita split di sini yang anak-anak D2.1. Ya, entry-nya D2.1. Nah, ini. Jadi yang saya split yang anak-anaknya. Kemudian setelah split saya receive. Setelah di receive, kemudian ketik F. Setelah F biasanya keluar bookingan. Kita receive lagi. Kemudian ER ya, keluar bookingan namun bookingannya main booking kita. Kemudian di ER pastinya harus keluar bookingan baru di IR. Kita kembali di main bookingnya. Ya, jadi udah nggak ada anak-anaknya. Jadi entry-entry yang tadi harus kalian kerjakan. Ya, terakhir, jadi ada 2 bookingan. Ini ada main bookingnya tinggal 2 PEX, namun satunya baik. Dan yang splitnya ada di mana? Di sini kalian lihat ada nomor 3. Ini ada kode bookingnya. Ya, sekarang terakhir modify bookingnya kita cancel booking ya. Cancel bookingan. Kita cancel segmen 1 Jakarta Singapurnya dianya mau batal. Jadi di cancel nomor 1. Coba kita lihat hasilnya. Nomor 1-nya udah nggak ada. Bagaimana kalau kita cancel semuanya? Atau sebelum cancel semuanya, bagaimana kalau Jakarta Singapurnya dia mau berubah? Jadi Jakarta Singapura kita cancel dulu. Kemudian kita buka lagi available. 25, mungkin 25 Januari, Jakarta, kemana dan selanjutnya. Ya, itu adalah untuk cancel segmen 1. Kalau untuk cancel segmen semuanya, itu entry-nya, saya ulang, entry-nya adalah XI, cancel from segmen 1. Bagaimana hasilnya? Selesai, nggak ada bookingannya. Kita receive, kemudian di ER, kemudian di IR. Ya, sekian untuk materi tambahan Sabre. Terima kasih dan salam.